Mulai nih di sini, Jan ngedenger suara-suara, ngedenger bisikan-bisikan. Lucy, dressed as a man again. Her touching repentance didn't last very long, did it? Karena ini kan berarti Tuhan tuh ngedukung Prancis ya, bukan Inggris. Oke, kita bahas sosok-sosok legendaris di dunia lagi. Kali ini gue mau bahas satu orang yang sekarang tuh dikenal nggak cuma sebagai pahlawan, tapi juga sebagai tokoh suci. Padahal dulunya dia nih sempat dibenci sama banyak orang. Bahkan sampai dieksekusi mati. Ya, dan karena banyak banget juga yang request minta bahas tentang orang ini, jadi kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas Jeanne d'Arc. Pejuang wanita Prancis yang dieksekusi mati sama gereja. Di Learning by Googling. Oke, sebelum kita bahas kisah heroiknya Jeanne d'Arc ini, kita bahas dulu asal-usul dia. Jeanne, atau yang dalam bahasa Inggrisnya jadi Joan of Arc, dia nih lahir di tahun 1412 di Domremy, bagian utaranya Prancis. Nah, waktu dia lahir, Prancis tuh emang lagi didudukin sama Inggris. Dan lagi ada perang mereka di sini, yang disebut Perang 100 tahun. Nah, di sini situasinya, Prancis bagian utara tuh sebagian besar udah dikuasain sama Inggris dan sekutunya, Burgundi. Dan desa tempat Jeanne tinggal tadi tuh posisinya ada di perbatasan antara wilayah Inggris sama wilayah Prancis. Jadi ya dari kecil, Jeanne sama warga desa lain di sana udah nggak asing lagi tuh sama yang namanya pertempuran. Dan mereka juga beberapa kali sempat dipaksa ngungsi dari desa karena bakal ada serangan. Tapi walaupun mereka nih letaknya ada di perbatasan dan sering ngelihat Inggris menang, tapi wilayah Domremy ini tetap setia sama Prancis. Nah, Jeanne ini dari kecil dia tuh nggak bisa baca tulis. Karena emang nggak ada yang ngajarin. Tapi dia diajarin agama Katolik sama ibunya. Sampai Jeanne jadi anak yang soleh dan taat banget sama agamanya. Nah, menurut histori, di umur 13 tahun, waktu Jeanne lagi di padang rumput sama sapi dan dombanya, mulai nih di sini. Jeanne ngedenger suara-suara, ngedenger bisikan-bisikan. Suara-suara apa tuh? Dia percaya kalau yang dia denger ini tuh adalah suara perintah dari Tuhan. Yang disampaikan sama malaikat Michael, bareng sama Santa Margaret sama Santa Catherine. Terus Jeanne juga ngeklaim kalau suara-suara ini tuh ngasih dia 2 misi. Misi pertama buat nyelamatin Prancis dari Inggris. Dan misi satunya lagi buat ngejadiin Charles VII sebagai Raja Prancis. God had given me a message to deliver. What was the message? Oke, kita perjelas dikit dulu nih situasinya. Jadi waktu itu lagi ada sengketa kekuasaan di Prancis. Karena Ratu Isabel, ibunya Charles VII, dia ngejadiin Henry V yang merupakan Raja Inggris sebagai penguasa Prancis. Nah, gara-gara ini, waktu Henry V meninggal, tahtanya otomatis jatuh ke anaknya, Henry VI. Dan tahta penguasa Prancis inilah yang endingnya jadi rebutan antara Henry V, si keturunan Raja Inggris, sama Charles VII, keturunan Raja Prancis asli. Jadi ya mau nggak mau, biar 2 tujuan tadi tercapai, cara satu-satunya adalah lewat perang. Gitulah kira-kira gambaran situasinya waktu itu. Nah, di Prancis waktu itu, di masyarakatnya, itu udah kesebar satu ramalan yang bilang kalau bakal ada perempuan berbaju zirah dari Lorraine yang akan menyelamatkan Prancis. Pokoknya waktu itu semua masyarakat Prancis tuh tahu tentang ramalan ini. Dan di sini, Jeanne yakin kalau perempuan yang dimaksud di ramalan itu adalah dia. Dari situ akhirnya dia bertekad buat menuhin ramalan itu. Sampai akhirnya 3 tahun kemudian, di bulan Mei 1428, waktu Jeanne umur 16 tahun, Jeanne mutusin buat keluar dari Domremy. Karena ayahnya udah ngatur perjodohan buat nikahin Jeanne. Kalau menurut histori, Jeanne waktu itu langsung pergi ke benteng di Vaucouleurs. Benteng yang paling dekat dari tempat tinggalnya. Terus di situ, Jeanne langsung minta ke tentara di sana buat ketemu sama Henry VII. Dan dia juga minta gabung sama militer. Tapi permintaannya ini ditolak sama Dewan.
Karena ya dia nih perempuan dan masih remaja juga. Ya kan memang di abad-abad segitu hak-hak perempuan tuh lagi terbatas banget ya. Dan ya udah, karena ditolak, Jan langsung balik lagi ke rumahnya. Setelah Jan balik, rumor yang bilang kalau dia adalah perempuan yang dimaksud di ramalan tuh malah jadi nyebar. Orang-orang banyak yang percaya kalau Jan ini emang utusan Tuhan buat nyelamatin Prancis. Rumornya nyebar terus, sampai waktu Jan mutusin buat balik lagi ke Vauquois di Januari 1429, di situ akhirnya dia diizinin buat ketemu sama Charles VII di Chinon. Karena di situ Charles VII juga penasaran sama sosok Jan yang viral ini. Whether people at the time believed in the voices, whether we believe in them now, isn't really that important. What matters is that Joan believed them, and she believed them so strongly that she was prepared to undertake an impossible task, it seems. Nah, Jan yang semangat banget di sini, dia nih sampai rela motong rambutnya jadi pendek dan make baju laki-laki selama perjalanan 11 hari ke Chinon, biar dia terlindung dari pelecehan. Nah, yang harus kita tahu nih di sini, waktu itu sebenarnya cross-dress model gini, pakai baju yang nggak sesuai sama jenis kelaminnya begini, itu tuh sebenarnya ditetapkan sebagai salah satu dosa sama pihak gereja. Tapi ya kalau kita lihat di sini, situasi Jan ini kan emang serba salah ya. Pakai baju laki dia dosa, tetap dandan cewek takutnya malah nggak aman. Ya bingung udah. Dan akhirnya setelah sampai di Chinon, Jan langsung ke kastil buat nemuin Charles VII. Dan yang unik di sini, menurut Britannica, Charles tuh ternyata pengen nguji Jan dengan cara sembunyi di antara pelayan-pelayannya. Dengan tujuan, kalau Jan ini beneran diutus Tuhan dan didampingin sama roh orang-orang suci, dia pasti bakal tahu Charles yang bener tuh yang mana. Dan ternyata bener aja. Waktu pertama kali ngeliat, Jan langsung tahu yang mana yang Charles VII. Di antara semua abdi dan pelayannya, Jan langsung nunjuk dan bener. Bisa gitu ya. Dan ya udah, abis tebakannya bener, abis itu Jan langsung dibawa ke Poitiers selama 3 minggu. Dan di sana dia ditanya-tanya sama ahli teologi, ditanya-tanya sama ahli ilmu ketuhanan, buat mastiin Jan ini nggak ngada-ngada soal suara-suara yang dia terima. Setelah lolos tes sama ahli teologi, Jan langsung balik lagi ke Chinon. Dan di situ dia langsung disuruh berangkat ke Orleans di bulan April 1429. Buat jadi komandan perang di sana. Dan di sini Jan ini langsung dikasih pasukan, baju zirah, senjata, dan panji yang isinya puji-pujian buat Tuhan. Dan walaupun jelas Jan ini nggak punya basic apa-apa soal perang, terus dia juga nggak bisa baca sumber-sumber tertulis karena emang basicnya dia buta huruf kan. Tapi dalam pengepungan Orleans ini, dia berhasil ngebawa pasukannya mukul mundur Inggris sama Burgundi. Iya, Inggris kalah sama pasukan yang dipimpin cewek muda yang nggak punya pengalaman apa-apa soal perang. Dan karena wilayah Orleans ini adalah wilayah yang strategis banget, jadi bisa dibilang kemenangan itu adalah salah satu kemenangan yang paling penting buat Prancis waktu itu. Langsunglah di sini reputasi Jan naik. Orang-orang makin percaya kalau dia beneran sosok wanita yang ada dalam ramalan. Dan hebatnya lagi, dia tetap berhasil di tugas-tugas berikutnya. Terus Jan juga berhasil ngosongin Reims dari pengaruh Burgundi. Ya pokoknya misi-misi Jan ini berhasil terus lah. Sampai akhirnya, Charles VII bisa dinobatin jadi Raja Prancis di tanggal 17 Juli 1429. Selesai tuh berarti di situ, tugas dari suara-suara gaib tadi. The coronation of Charles VII was the peak of Joan's achievement. This moment of her greatest glory was another favorite subject for 19th century painters. Tapi ternyata abis Charles VII naik tahta, Jan di sini malah selalu dilarang buat ikut pengepungan-pengepungan selanjutnya. Kenapa dilarang? Karena penasihat kerajaan bilang kalau Jan ini udah terlalu kuat dan berkuasa. Bakal bahaya kalau dia dibiarin lebih berpengaruh lagi. Terus dibilang juga kalau gaya berperangnya Jan ini nggak sesuai sama gaya berperangnya Prancis. Emang gaya perang Prancis gimana? Kalau menurut New World Encyclopedia,
Gaya perang Prancis tuh sebenarnya hati-hati gitu. Pergerakannya pelan-pelan gitu. Sementara Jan, dia ini selalu nyerang dengan frontal. Barbar dia nyerangnya. Tapi padahal so far kan terbukti ya, style Jan ini jauh lebih efektif. Menang terus loh dia. Aneh emang ini si penasehat nih. Sampai akhirnya setelah beberapa lama dilarang ikut penyergapan, di tahun 1430 Charles VII tiba-tiba merintahin Jan buat nyerang Burgundi di Compiègne. Nah, menurut New Advent, di sini Jan nih sebenarnya dapat suara-suara lagi. Dapat bisikan-bisikan lagi dia. Bisikan-bisikan yang bilang kalau dia sampai berangkat, dia nanti bakal ditawan sama musuh. Tapi suara-suara itu didiemin sama Jan. Di sini dia tetap melakukan perintah Charles buat mimpin serangan ke Compiègne. Dan di penyerangan ini, awalnya Jan tuh berhasil mukul mundur pasukan Burgundi. Tapi, ngedadak bala bantuan dari Inggris datang dan bikin keadaan jadi berbalik. Terpaksa Jan harus mundur di sini. Dan hebatnya dia, sekalinya harus kabur pun dia tetap mastiin semua orang udah nyebrangin sungai Oise dulu. Dia mastiin semua pasukannya udah selamat dulu. Tapi sayangnya di sini Jan ternyata malah nggak sempat nyelamatin diri. Dia dan beberapa orang lainnya keburu ketangkep sama pasukan Burgundi. Dihukum dong dia. Nah, ini yang lucu nih menurut gua. Jadi, abis nangkep Jan, pihak Inggris di sini nggak berani buat ngehukum Jan. Karena kabar-kabar yang bilang kalau Jan ini utusan Tuhan juga nyampe ke mereka. Gak berani jadi mereka nyentuh Jan. Walaupun di satu sisi, tentara Inggris ini juga kesel. Karena ini kan berarti Tuhan tuh ngedukung Prancis ya, bukan Inggris. Aduh, kenapa gue ngerasa ini kocak ya? Nah, akhirnya di sini, Jan ditahan dengan tuduhan penyihir aliran sesat. Karena ngaku-ngaku utusan Tuhan kan. Tapi tetap mereka nggak berani nyentuh Jan. Nggak berani mereka ngehukum Jan. Jadi di sini, Jan ini sama sekali nggak dihukum. Dia cuma ditahan aja. Awalnya, dia ditahan di sekitar Compiègne. Tapi ternyata Jan sempat kabur dengan cara lompat dari atas menara ke parit. Terus abis mendarat, dia juga sempat nyelamatin beberapa warga Compiègne buat ikut kabur. Tapi di situ, setelah nyelamatin, Jan malah pingsan. Ditemuin lagi lah dia di sini sama tentara Inggris. Dan Jan langsung ditahan lagi. Tapi kali ini dia ditahan di kastil yang lebih jauh. Di kastil yang lebih terpencil lagi. Biar susah kalau mau kabur. Dan yang kampretnya di sini, sebenarnya pihak Inggris ini mau aja ngebebasin Jan dengan bayaran 10.000 franc. Tapi Inggris juga tahu kalau Raja Charles VII nggak bakal nolongin Jan. Karena dia malu. Malu kenapa? Ya soalnya kan Jan di sini udah dituduh sebagai penyihir ajaran sesat. Charles VII jadinya nggak mau ngakuin kalau penobatan dia sebagai raja itu karena dibantu sama Jan. Karena dibantu sama penyihir yang sesat. Nggak mau ngakuin itu dia. Makanya Charles VII di sini diem aja. Agak-agak bikin emosi ya. Sampai akhirnya di Februari 1431, Jan dibawa ke pengadilan gereja. Karena teolog dari University of Paris ikutan nganggap dia sebagai orang sesat. Jadi yang tadinya nganggap dia sesat nih cuma pihak Inggris, sekarang pihak Prancis juga ikut-ikutan nganggap dia sesat. Ya udah, lemahlah posisi dia akhirnya. Dan di pengadilan gereja ini, Jan dituduh atas 70 dakwaan. Termasuk jadi penyihir, pakai baju laki-laki, praktek aliran sesat, dan percobaan bunuh diri. Jadi, yang waktu dia lompat dari kastil buat kabur tadi, itu dianggapnya adalah percobaan bunuh diri. Oke. Nah, di sini, Jan harusnya dibawa ke penjara gereja perempuan. Penjara yang semua tahanannya tuh perempuan, dan dijaga sama sesama perempuan juga. Harusnya. Tapi faktanya, Jan malah ditahan di penjara sekuler Inggris. Yang mulai dari tahanannya sampai penjaga-penjaganya, semuanya tuh laki-laki. Jan doang perempuan di situ. Begini amat ya zaman dulu ya. Dan seiring waktu, Jan yang tadinya kena 70 dakwaan, akhirnya dakwaannya nih berkurang jadi cuma 12 dakwaan. Terus pihak gereja juga ngedesak Jan buat ngomong jujur dan ngegambarin kayak apa sebenarnya suara atau sosok suci yang dia lihat selama ini. Tapi di sini Jan tetap nggak mau jawab.
Dan ini bikin dia diancam bakal dikirim dari pengadilan gereja ke pengadilan sekuler. Yang udah pasti di sini hukumannya adalah bakal dibakar hidup-hidup. Aduh. From this scaffold, the preacher accused her of being a magician, a heretic, and a schismatic. She was then persuaded to sign a confession, in which she promised never to carry arms, wear men's clothes, or cut her hair short. Nah, ternyata ancaman ini tuh bikin Jan takut. Sampai Jan akhirnya mau melakukan apapun yang diminta sama pihak gereja. Dan walaupun dia nggak bisa baca, tapi di sini Jan tetap nanda tanganin sumpah kalau dia nggak bakal ngulangin kesalahannya lagi. Dan dia juga bersedia buat dipenjara seumur hidup. Kesalahan di sini tuh maksudnya semua hal yang dituduhkan ke Jan ya. Mau itu bener apa enggak. Mulai dari jadi penyihir sampai pakai baju laki-laki. Pokoknya semua dakwaannya lah. Makanya abis nanda tanganin sumpah itu, Jan langsung dikasih baju perempuan sama pihak gereja. Tapi ditahannya tetap di penjara laki-laki. Kan ini kampret ya. Dan akhirnya, entah karena alasan apa, entah karena dia nggak kuat, atau mungkin pernah ngalamin pelecehan, nggak lama dari situ, Jan mutusin buat make baju laki-laki lagi. Dan itu dianggap pelanggaran ke sumpahnya tadi. Dan gara-gara ganti baju doang ini, pihak gereja jadi punya hak buat ngirim Jan ke pengadilan sekuler. Anjir. Mulai kasihan gue anjir. You see, dressed as a man again. Her touching repentance didn't last very long, did it? Dan ya udah, menurut Britannica, di bulan Mei 1431, di umur 19 tahun, Jan dibawa ke pengadilan sekuler dan diputuskan dia akan dihukum mati. Abis itu Jan langsung diikat ke tiang pancang, dan sambil ngebawa salib di tangannya, dia neriakin janji keselamatan. Sambil api ngebakar tubuhnya sampai hangus. Aduh. Di sini Jan nih dibakar 3 kali. Terus abunya dibuang ke sungai Seine. Dan setelahnya, sosok Jan ini dikenang sebagai semacam musuh masyarakat lah. Sebagai penyihir yang mempraktekkan ajaran sesat. Begitu jadinya Jan dikenalnya. Sampai sekitar 20 tahun setelah kematiannya, Raja Charles VII yang tadinya nggak mau disangkutin sama Jan, akhirnya mutusin buat ngadain pengadilan ulang. Pengadilan di mana Jan dinyatakan tidak bersalah. Dan namanya dibersihkan dari semua tuntutan. Udah dibakar loh orangnya loh. Terus di tahun 1920, Paus Benedictus XV ngejadiin Jan sebagai saint, sebagai orang suci. Karena sikap heroik dan solehnya selama hidup. Yang mau jadi martir dan meninggal demi ngebela agama dan imannya. Jadi makin sedih ya. Dibakar umur 19 anjir. Tapi walaupun udah dieksekusi hampir 6 abad lalu, rumah tempat kelahiran Jan ini masih ada sampai sekarang. Masih berdiri sampai sekarang. Di Domremy La Pucelle di Prancis. Terus di tahun 2015 kemarin, didirikan juga tuh The Historical Jeanne d'Arc atau Museum of Joan of Arc di Rouen. Atau tepatnya di katedral tempat Jan dieksekusi. Terus selain itu, kisah hidupnya Jan juga banyak diangkat jadi karya. Salah satunya jadi film The Messenger, The Story of Joan of Arc di tahun 1999. Dan kalau ngomongin film tentang Jan yang paling baru juga dirilis di tahun 2019. Yang judulnya Joan of Arc. Ada yang udah nonton mungkin? Terus selain film, Jan juga jadi inspirasi karakter-karakter anime. Kayak contohnya di anime Ulysses, Jeanne d'Arc and the Alchemist Knight, sama di anime Fate. Terus ada juga game yang terinspirasi dari Jan. Kayak game Wars and Warriors, Joan of Arc. Ya ini dari nama gamenya aja udah kelihatan sih. Terus apa lagi ya? Ada yang kelewat gak? Kalau ada silahkan tambahin di komen. Oke, sekian dari googling kali ini tentang Jeanne d'Arc atau Joan of Arc. Yang ternyata kisah hidupnya nih tragis banget ya.
Aduh, masih kebayang gue umur 19 dibakar. Kalau lu mau revisi kali gue ada salah, atau lu mau nanya, atau lu mau nambahin yang ada di video, bisa lu tulis di komen, kita diskusi di situ kayak biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.